menit 3 dan ini adalah line up Persitara asuhan pelatih Dadan Iskandar dan Dodi Sahetapi. Ya, ini kita lihat bagaimana susunan pemain Persitara. Kita lihat Rahmat Rifai dan Banaken. Ya, ini merupakan sebuah kejutan barangkali ya dengan menempatkan Banaken yang selama ini memang menjadi pemain belakang seperti yang tadi dikatakan oleh pelatih. Dan line up Dodi. Persijap di bawah pelatih Junaidi. Ya, kita lihat inilah skuad pada sore hari ini yang dipercayakan oleh Coach Junaidi dengan tidak hadirnya Amarildo. Di sana ditempatkan seorang Enjang Rohiman. Asistennya. Dan inilah babak pertama Persitara Jakarta Utara melawan Persijap. Langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Inisiatif penyerangan tampaknya langsung dilakukan oleh Persitara melalui sebuah tendangan dari Awono tadi. Kembali Dedi Mulyadi, masih Dedi masuki kotak penalti Persijap. Dedi Mulyadi melepaskan umpan menuju tanah dan sebuah peluang pada menit pertama Persitara Jakarta Utara masih gagal. Ya, sebuah peluang yang terkesan produktivitasnya sangat tinggi. Kita tahu di menit ke-30 dengan penetrasi yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi dapat memberikan sebuah peluang yang cukup berarti bagi Persitara. Yahya Sosomar, pemain yang langsung menggebrak melalui sebuah tendangan yang cukup keras tadi. John Takpor langsung depan gawang, masih tipis di belakang Mister Gawang Danang Dwi Hatmoko. John Takpor, gelandang serang Persitara, pemain yang sejauh ini telah mengoleksi 3 gol bagi Persitara. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Kembali Yahya Sosomar, masih Yahya. Offside Rahmat Rifai. Berada pada posisi offside. Sore ini tampaknya Rahmat Rifai diduetkan dengan Banaken Bosoken. Pemain bertahan Persitara yang diplot sebagai striker pada sore hari ini. Saya pikir cukup menarik duet yang diturunkan oleh Coach Double D pada Persitara. Kita tahu Banaken mempunyai heading yang cukup baik sebagai pemain bertahan. Kini ditempatkan tandem sebagai seorang tandem dari Rahmat Rifai yang mempunyai kecepatan yang sangat tinggi. Enjang Rohiman pendek saja ke Pablo. Kembali bisa diantisipasi oleh John Takpor. Rahmat Rifai kali ini masih Rahmat Rifai. Dan Banaken Bosoken. Ya, kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Persitara melakukan penyerangan. Mereka mengambil inisiatif sebagai tuan rumah. Ini memang dimanfaatkan oleh Persitara di saat mereka berambisi untuk terus memperbaiki posisinya. Ya, satu hal barangkali yang patut diperhatikan oleh kubu Persitara adalah biar bagaimanapun Persijap Jepara ini adalah tim yang harus diwaspadai. Jangan sampai mereka justru, maksud saya Persitara jangan sampai terlena bahwa mereka kemudian sampai melupakan lini pertahanan. Karena dengan masuknya Banaken ke depan, ini tentunya akan sedikit mengurangi kekuatan di barisan pertahanan mereka. Terutama untuk mengantisipasi bola-bola atas dari Persijap Jepara. Iya, saya pikir selain itu Persijap juga mempunyai sebuah counter attack yang cukup cepat dan efektif dari kedua wingback atau wingback ke kanan dan kiri.
Masih tertunduk Charlie. Mengalami benturan dengan salah seorang pemain Persitara tadi. Ya, dengan Hariman Siregar tampaknya. Bagaimana tadi ya pemain ini sempat bertabrakan. Pada pertandingan terakhir beberapa hari yang lalu kita tahu bahwa Persitara berhasil mengungguli Persita dengan skor telak 3-0. Kemenangan itu sekaligus menjadikan Persitara baru meraih 2 kali kemenangan sepanjang putaran pertama dan kembali peluang Rahmat Rifai. Blessing yang masih tipis di sisi sebelah kanan Danang Wihatmoko. Ya, sebuah serangan balik yang cukup cepat yang dilancarkan anak-anak Persitara. Kita lihat bagaimana Rahmat Rifai. Sayang tidak ada kawan yang menyambut tendangan Rahmat Rifai yang sebenarnya memang langsung ditujukan ke tiang jauh. Namun sayang masih sedikit beberapa senti di tiang dari penjaga gawang Persijap, Danang Wihatmoko. Ya, peluang emas yang cukup baik didapat oleh seorang Rahmat Rifai. Kita tahu dengan kecepatannya yang begitu tinggi mendapatkan sebuah bola-bola daerah. Kita tahu inilah sebuah keuntungan bagi seorang Rahmat Rifai apabila kondisi lapangan sedikit basah. Itu akan sangat membingungkan pemain-pemain belakang Persijap. Lemparan ke dalam bagi Persitara sudah dilakukan langsung ke Hariman Siregar. Maksudnya tadi ke Banaken Bosoken. Bola terlalu cepat. Hariman Siregar, pemain yang paling setia terhadap Persitara, Bung. Pemain yang telah membela Panji Persitara sejak di Divisi 1. Ya, sebelumnya dia juga pernah bermain untuk Persija Jakarta Timur. Kembali Dedi Mulyadi, masih Dedi. Coba melewati M. Irfan. John Takfor. Oh, iya. Sebuah tendangan spekulasi jauh di luar kotak penalti yang cukup keras. Kembali dilepaskan oleh John Takfor. Ya, memang aksi-aksi individu dari John Takfor ini patut diwaspadai oleh pemain-pemain belakang dari Persijap Jepara. Kita lihat bagaimana tendangan yang begitu keras yang dilepaskan oleh Takfor. Namun di sini juga kita lihat kewaspadaan yang tinggi diperlihatkan oleh penjaga gawang Persijap, Danang. Tendangan pojok yang kedua bagi Persibara. Masih terlalu jauh. Gagal dikejar oleh Banaken Bosoken. Ya, sebuah keputusan yang sangat tepat dilepaskan oleh John Takfor. Kita tahu begitu sulitnya bola, begitu kerasnya, tapi seorang Danang dapat menahan arus bola yang sangat berbahaya. Kembali gagal peluang demi peluang dari Persitara di menit-menit awal jalannya babak pertama sore ini. Ya, kita lihat di sini dengan tidak hadirnya seorang Amarildo de Sousa, bagaimana lini tengah bagi tim Persijap Jepara begitu hampa, begitu tidak ada pemain yang mempunyai roh bagi mengatur permainan, seorang kreator maupun playmaker. Kita lihat beberapa aksi-aksi duel selalu dimenangkan oleh anak-anak Persitara dalam lini tengah. Evaldo Silva melebar ke Enjang Rohiman. Miscommunication Enjang Rohiman. Maksudnya tadi ke Pablo. Benjer Udok kali ini. Mudah saja. Charlie kembali melebar ke kanan. Lepaskan umpan langsung ke depan. Berusaha kita Nur Hadi. Masih Nur Hadi. Kembali Nur Hadi. Masih Persijap Jepara. Di daerah pertahanan Persitara. Berusaha melewati Taufik Kasrun. Dan tampaknya hanya menghasilkan tendangan pojok bagi Persijap Jepara. Ini adalah merupakan tendangan pojok yang pertama, Bung, bagi mereka. Cukup rapat lini pertahanan Persitara.
dalam mengantisipasi serangan yang dilakukan pemain-pemain Persijap Jepara. Kita lihat bagaimana tadi Nur Hadi juga kebingungan pada saat dia harus melepaskan tembakan di saat pemain ini sudah berada di daerah 16 dari tuan rumah Persitara. Sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh. Njang Rohiman jauh di atas Mr. Roni Tri Prasnanto. Pemain yang pada pertandingan sebelumnya melawan Persija tidak sempat diturunkan. Sebuah peluang gagal dimaksimalkan oleh Charlie. Ya, sebuah kesalahan yang bisa dikatakan fatal apabila terjadi gol oleh seorang Ebenezer Rudolf dengan sedikit agak mempermainkan bola dengan umpan passing yang tidak akurat dapat dibendung oleh seorang Pablo. Tendangan pojok yang kedua bagi Persijap sudah dilakukan, yang dituju adalah Njang Rohiman dan nyaris saja tampaknya Charlie lakukan pelanggaran terhadap Ebenezer Rudolf. Dalam gerak lambat kita lihat masih membentur Mr. Gawang Roni Tri Prasnanto. Namun sebelumnya wasit melihat bahwa Ebenezer Rudolf terlebih dahulu terjatuh, dijatuhkan oleh Charlie. John Takpor, Taufik Kasrun, masih Kasrun melepaskan umpan ke kotak penalti, yang dituju adalah Rahmat Rifai. John Takpor, Ebenezer Rudolf, lebar ke kiri, Taufik Kasrun, masih Taufik, kembali kandas di kaki Sofian Morhan. Sebuah kerjasama yang cukup apik, Bung. Persijap Jepara. Permainan 1-2 sentuhan kita lihat diperagakan pemain-pemain Persijap Jepara dalam upaya mereka untuk mengganggu konsentrasi pemain-pemain Persitara. Serangan balik Persitara melalui Banaken Bosoken memasuki daerah pertahanan Persijap Jepara. Masih Banaken berusaha melewati Aji Nur Pijal. Banaken Bosoken lepaskan tendangan langsung ke gawang. Mudah saja bagi Danang Wihatmoko. Gagal lagi serangan Persitara. Ya, sebuah tendangan yang tidak begitu keras, cukup lemah dilepaskan oleh seorang Banaken. Pablo Francis, cepat kita lihat Pablo Francis. Terjatuh Pablo. Man-to-man marking oleh Ebenezer Rudolf tadi tidak memberi kesempatan kepada Pablo Francis. John Takpor, Taufik Kasrun, kembali ke John. Sofian Mohan, kembali ke Valdo da Silva tadi. Njang Rohiman, Charlie, jatuh kita lihat Charlie. Bukan pelanggaran, Bung. Iya, memang kita lihat bagaimana tadi dalam tayang ulang bisa kita lihat. Iya, memang tampak ada unsur kesengajaan ya. Kita lihat bagaimana tadi dua pemain Persitara dan Persijap. Charlie, namun memang tidak terlalu keras dan wasit tidak melihat ini sebuah pelanggaran. Roni Tri Prasnanto, penjaga gawang yang belakangan ini semakin dipercaya oleh duet pelatih Persitara untuk mengawal gawang Persitara. Kali ini serangan Persijap Jepara melalui M. Irfan. Masih M. Irfan, Nur Hadi. Oh, tampaknya Nur Hadi, Bung. Ini adalah duet pelatih
Persitara juga tampak tadi sepintas manajer Hari Ruswanto. John Takpor, Banaken Bosoken kembali ke John. Masih ada Emirvan. Sofian Morhan. Charlie lebar ke kanan. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi. Iya, tampaknya bagi Persitara, Bung. Iya, lemparan ke dalam bagi Persitara. Dan kalau kita lihat hingga 15 menit babak pertama ini, kedua tim tampaknya terlihat cukup hati-hati. Walaupun Persitara mampu mengendalikan lapangan, mampu mengendalikan jalannya permainan, namun upaya mereka untuk bisa mencetak gol dengan mengandalkan Banaken dan juga Rahmat Rifai masih belum sepenuhnya ditunjang oleh gelandang-gelandang dari Persitara yang tampaknya juga cukup berhati-hati dengan serangan balik yang barangkali akan menjadi andalan atau senjata utama bagi Persijap Jepara. Pablo Francis kembali ke Njang Rohiman. Ya, khususnya harus sangat diwaspadai striker Pablo, mempunyai kreativitas dan mobilitas yang cukup tinggi, pemain yang rajin, mampu memberikan umpan-umpan yang cukup baik juga. Itu yang sangat diwaspadai oleh pertahanan anak-anak Persitara Jakarta Utara. Masih Rahmat Rifai di kotak penalti Persijap. Kali ini Banaken Bosoken, Yahya Sosomar, Rahmat Rifai. Bukan pelanggaran, Bung. Iya, dan memang bersih sekali. Kita lihat pengambilan bola yang sangat baik. Njang Rohiman. Masih Njang Rohiman. Charlie. Pablo Francis. Maksudnya ke Charlie. Ya, dalam durasi 16 menit pertama belum terlihatnya kerjasama segitiga antara pemain Latin dari Persijap Jepara yang kita ketahui mempunyai senjata bagi Persijap Jepara. Dan adalah kerjasama segitiga antara kedua striker dan juga Amarildo de Sousa. Tampaknya Charlie berada pada posisi offside sebelum menerima umpan yang diberikan oleh Njang Rohiman. Tendangan bebas bagi Persitara. Benjer Rudolf dan ini adalah Rahmat Rifai. Terjatuh kita lihat Yahya Sosomar. Iya. Sebuah sliding yang dilakukan oleh Yogi tadi, Bung. Iya, memang ini sebuah pelanggaran. Dan sebuah heading masih mampu ditangkap dengan baik oleh Danang Wihatmoko. Ya, sebuah upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Banaken. Kita lihat nyaris saja membahayakan gawang dari Danang Wihatmoko. Tapi kita lihat bagaimana Danang mampu mengantisipasinya. Dua peluang telah diperoleh oleh Banaken Bosoken. Pemain bertahan Persitara yang kali ini diplot sebagai striker. Ya, saya pikir tugas dari Banaken cukup kolektif yang dilakukan bagi posisi seorang striker. Mempunyai dua peluang dan kedua peluang tersebut dapat dilakukan dengan baik. Setidaknya ke arah gawang, tapi penyelamatan bagi Danang Wihatmoko cukup baik dengan posisi yang selalu tepat pada beberapa peluang yang dimiliki anak Persitara. Banaken Bosoken melepaskan umpan. Maksudnya ke Rahmat Rifai, masih mampu ditangkap oleh Danang Wihatmoko. Sebuah pengalaman baru tentunya bagi Rahmat Rifai berduet dengan Banaken Bosoken di depan, Bung. Ya, walaupun memang dalam beberapa kesempatan Banaken juga sempat diturunkan sebagai seorang striker, namun tentunya sebagai pemain belakang, naluri mencetak gol dari seorang Banaken ini tidak setinggi seorang striker atau katakanlah ada Rahmat Rifai di sana. Tapi paling tidak ini akan memberikan perhatian serius bagi Persijap Jepara. Tentunya akan selalu mewaspadai pergerakan dari Banaken. Kembali offside, Rahmat Rifai berusaha mengejar bola
yang diberikan oleh John Takor tadi. Dan coach Persijap Jepara Junaidi, pelatih yang mampu menempatkan posisi Persijap pada papan atas di pentas Jarum Indonesia Super League tahun ini. Pertandingan ini adalah merupakan pertandingan terakhir mereka di putaran pertama Jarum Indonesia Super League. Pada pertandingan sebelumnya berhasil dikalahkan oleh Persija Jakarta di Stadion Senayan dengan kedudukan 3-1. John Takor, Yahya Sosomar yang dituju. Masih ada Sofian Morhan, Doni FC Regar, masih Doni. Langsung ke depan, maksudnya tadi ke Nur Hadi. Ini adalah bench barisan pemain Persijap Jepara. Kita tahu bahwa Arnaldo Vilaba, salah satu striker andalan Persijap, sore ini di bangku cadangkan, Bung. Ya, selama ini memang Viaba selalu menjadi andalan bagi Persijap Jepara. Namun kali ini dia harus tampil atau harus duduk di bangku cadangan. Tampaknya memang ketika menghadapi Persija Jakarta, ketika mereka ditaklukkan 1-3, ini cukup juga menguras tenaga. John Takor masih membentur Evaldo Silva. Pablo Francis berjibaku dia dengan Hariman Siregar tadi. John Takor, Yahya Sosomar kembali ke John Takor, pendek saja ke Rahmat Rifai. Ada Yahya Sosomar, sayang sekali penyelesaian yang kurang tenang Yahya Sosomar, hanya menghasilkan tendangan yang begitu lemah. Iya. Mudah saja dipatahkan oleh Danang Wihatmoko. Ya, saya pikir cukup beruntung bagi tim Persitara memiliki seorang John Takor yang punya kreativitas, mobilitas yang sangat-sangat baik. Kita lihat beberapa peluang timbul dari kaki seorang John Takor berawal. Haji Nur Pijal. Kerjasama kita lihat 3 pemain depan Persijap Jepara masih gagal menembus benteng pertahanan Persitara yang dikawal dengan ketat oleh Benjer Udol, Bung. Sofian Morhan, Injang Rohiman, lebar ke sisi sebelah kiri, langsung ke depan. Sebuah peluang tadi, Bung. Ya, sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Persijap Jepara dalam menembus barisan pertahanan Persitara, ini sangat... Deddy Mulyadi dan sebuah peluang. Nyaris saja Rahmat Rifai menerima umpan terobosan yang dilepaskan oleh Deddy Mulyadi. Sekali kontrol, sayang sekali sebuah kontrol yang kurang cermat membuat peluang demi peluang yang dimiliki oleh Rahmat Rifai kembali kandas. Ya, serangan balik yang sangat cepat sekali. Ini adalah peluang yang tadi dimiliki oleh Persijap. Dan dari sini kita melihat bagaimana Persitara kemudian melakukan serangan balik. Hanya saja memang upaya dari Rahmat Rifai yang tadi tampaknya mencoba untuk mendorong bola sedikit lebih ke dalam, kemudian untuk mengambil ancang-ancang melakukan syuting, tapi bola yang didorong tadi terlalu deras sehingga masih menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Persijap Jepara. Ya, saya pikir sebuah counter attack yang sangat baik yang diperoleh oleh Persitara dengan kejelian seorang Deddy Mulyadi, dengan sekali kontrol memberikan crossing kepada Ahmad Rifai. Tapi hanya saja sayang apabila seorang Rahmat Rifai dengan sekali sentuh melakukan finishing touch, mungkin akan lebih baik dengan mengontrolnya terlebih dahulu. Masih gagal serangan Persijap melalui Nur Hadi. Striker yang diplot untuk menggantikan posisi Via Babung. Ya, kita lihat dalam menit 24 masih belum adanya inisiatif penyerangan
yang dibangun dari second line pada anak-anak Persijap Jepara dengan terkesan monoton dalam segi membangun serangan. Rahmat Rifai, masih Rahmat Rifai, John Takpor, kembali ke Rahmat Rifai, dibayang-bayangi dengan ketat oleh M. Irfan. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh M. Irfan terhadap Rahmat Rifai. Sebuah tindakan fair play antara Pablo Francis dan juga Rahmat Rifai, Bung. Iya. Kita lihat bagaimana duel-duel dalam memperebutkan bola antara pemain-pemain Persitara dengan Persijap. Pada akhirnya memberikan peluang bagi Persitara. Deddy Mulyadi langsung ke depan gawang, ada Benjerudov dan juga Banaken Bosoken, disapu saja oleh Eduardo Silva. Kembali Yahya Sosomar, John Takpor, berusaha dikejar oleh Taufik Kasrun. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Cukup tajam umpan yang tadi diberikan kepada Taufik Kasrun. Sehingga selain pemain ini juga terlambat melakukan start. Sehingga bola akhirnya hanya meninggalkan lapangan permainan tanpa bisa dimanfaatkan lebih jauh lagi oleh pemain-pemain Persitara. Usaha dikejar oleh Pablo Francis, masih Francis. Pendek saja, M. Irfan ada di situ. Masih M. Irfan. Aji Nurpijal berusaha melepaskan tendangan spekulasi Aji Nurpijal tadi, masih membentur badan pemain bertahan Persitara. John Takpor lepaskan umpan ke depan. Ada Deddy Mulyadi di situ, masih Deddy. Berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken, masih Banaken. Kembali Banaken Bosoken dibayang-bayangi oleh Sofian Murhan. Sebuah pressing yang gol! Yahya Sosomar akhirnya mampu memecah kebuntuan melalui sebuah tendangan first time menjebol gawang Danang Wihat Moko. 1-0 bagi Persitara. Ya, saya melihat ini adalah kecerdikan dari Banaken pada saat dia mampu menguasai bola. Ya, dalam tayang ulang bagaimana dia kembali melakukan bola atau melepaskan bola ke belakang. Dilihat di sana memang ada rekannya yang tentunya pasti akan menyambut, dan ini merupakan sebuah kerjasama yang apik. Dan kita tahu bagaimana Yahya Sosomar tepat menyongsong bola dan langsung menceploskan bola ke gawang. Ya, saya pikir ini sangat berhak dimiliki anak-anak Persitara dengan beberapa peluang emas yang mereka miliki. Tapi kita lihat kepandaian seorang Banaken dan tidak keegoisannya melihat seorang rekannya Yahya Sosomar dengan screening bola yang baik dilakukan oleh Yahya Banaken, memberikan langsung crossing pada Yahya Sosomar. Dengan Yahya Sosomar mempunyai penyelesaian yang cukup baik pada sore hari ini. Tampak Sofian Morhan mengawal Rahmat Rifai cukup ketat. Yahya Sosomar berhasil membuat Persitara unggul 1-0 sementara ini atas Persijap Jepara melalui gol tendangan first time yang diciptakannya pada menit ke-27 tadi. Taufik Kasrun pendek saja ke John Takpor, kembali ke Taufik Kasrun, masuki kotak penalti Persijap. Cepat kita lihat Rahmat Rifai bentur salah seorang pemain Persijap Jepara, membuat bola melambung jauh di atas bistak gawang Danang Wihat Moko. Ya, saya kira ini tidak jauh berbeda dengan proses
terjadinya gol pertama tadi yang diciptakan oleh Yahya Sosomar. Hanya saja memang pada kesempatan kedua ini tampaknya para pemain Persijap tahu betul bagaimana mereka kemudian mementahkan atau mematikan peluang-peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persitara. Kembali menghasilkan tendangan pojok yang ketiga bagi Persitara sudah dilakukan. Masih bisa dijangkau oleh Ebenezer Rudolf. Pemain bertahan Persitara yang kerap kali naik sampai ke kotak penalti lawan untuk membantu serangan. Ebenezer Rudolf. Ya, gempuran demi gempuran dilakukan oleh anak Persitara. Kita tahu lagi-lagi peluang emas yang dimiliki oleh Rahmat Rifai. Berawal dari crossing seorang Taufik Kasrun. Kita lihat adanya sedikit ketidakjelian bagi seorang Rahmat Rifai. Lalu di sini berdirinya bebas seorang Banaken apabila bola sedikit dilepaskan ke Banaken. Mungkin Banaken berdiri sangat bebas. Dapat menyelesaikan mungkin lebih baik daripada seorang Rahmat Rifai. Kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Regi Raidityo. John Takpor. Henjang Rohiman. Kembali ke Henjang maksudnya. Ada Pablo Francis. Disambar saja tadi oleh Regi Radityo. Itu juga dalam Banaken Bosoken. Disapu saja oleh Aji Nurpijal. Doni FC Regar. Charlie. Masih Charlie. Masuki daerah pertahanan Persitara. Berusaha mencari celah Charlie. Umpan terobosan. Kali ini gagal Charlie melepaskan umpan terobosan terhadap Yogi Alfian dan juga Nur Hadi. Sofian Morhan. Charlie. Kurang cermat. Kembali bola yang diberikan oleh Charlie, Bung. Ya, terjadi miskomunikasi pada saat serangan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Saat mereka sebenarnya sudah mampu berada di daerah pertahanan lawan, namun sayangnya memang tidak ditunjang atau tidak dibarengi dengan kecepatan pemain-pemain depan dari Persijap. Tampaknya pelanggaran dilakukan oleh John Takpor terhadap Doni FC Regar, Bung. M. Irfan. Pablo Francis lepaskan umpan ke tiang jauh. Masih bisa dihalau oleh Roni Tri Prasnanto. Kembali gagal serangan Persijap Jepara. Ya, saya memiliki catatan khusus terhadap penjaga gawang yang satu ini, Roni Tri Prasnanto. Ketika pertandingan menghadapi Persita, dia memang bermain baik sekali dan merupakan salah satu penjaga gawang yang menurut saya memiliki prospek yang cukup baik ke depannya. Dan wasit Najamuddin tampaknya harus mengeluarkan kartu kuning. Dan tampaknya terhadap Evaldo Silva setelah menjatuhkan Rahmat Rifai tadi. Ya, sebuah keputusan yang tepat diberikan oleh wasit kepada Evaldo. Kita tahu apabila Evaldo tidak melakukan menutupi badan seorang Rahmat Rifai, mungkin Rahmat Rifai langsung berhadapan dengan kiper one on one. Tapi dengan tindakan dilakukan oleh Evaldo dapat melakukan Tendangan bebas bagi Persitara. Banaken Bosoken. Oh, Nyaris saja, Bung. ya nyaris saja. Kita lihat bagaimana sebuah peluang dari tendangan bebas yang diperoleh Persitara. Banaken. Masih tipis di atas mister gawang Ya. Danang Wiatmoko setelah membentur badan salah satu pemain Persijap Jepara. Ya, Danang sendiri sebenarnya tidak bereaksi, namun memang beruntung karena bola masih berada di atas mistar. Kembali Persitara Jakarta Utara, masih ada Aji Nurpijal di situ. Henjang Rohiman. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Pablo Francis. Masih Pablo. Kurang jelas, Bung, arah bola yang diberikan oleh Pablo Francis. John Takpor. Taufik Kasrun. Yahya Sosomar yang dituju. Sofian Morhan.
Kali ini Doni FC Regar. Terjatuh kita lihat Yogi Alfian. Ya, ada penurunan ritme permainan dari pemain-pemain Persijap Jepara, yang saya melihat justru pada pertandingan sore hari ini mereka tampak tidak begitu ngotot atau kurang ngotot. Boleh jadi memang karena sebelumnya ketika menghadapi Persija dan juga pertandingan sebelumnya yang sangat menguras tenaga, ini memang menjadi pertandingan terakhir bagi Persijap Jepara di putaran pertama ini, merupakan pertandingan yang ya bisa dikatakan sisa-sisa tenaga, Bung. Kita lihat bagaimana mereka tidak begitu terengginas dalam menampilkan permainannya. Sangat jauh berbeda dengan apa yang mereka perlihatkan pada saat menghadapi Persija. Walaupun pada saat itu mereka mengalami kekalahan dengan skor yang cukup telak 1-3. Ya, saya pikir apa yang saya harapkan tidak terlihat pada sore hari ini. Apa yang kita bayangkan, soal penampilan dari Persijap, kita tahu Persijap mengejar untuk memasuki zona 5 besar, Iya, papan atas. tapi dengan permainan yang begitu, tempo yang begitu minim, dan tidak ada kreativitas dan tidak ada agresivitas pada sore hari ini, tidak terlihatnya untuk mereka ingin untuk memenangkan pertandingan pada sore hari ini untuk mencapai 5 besar. Tendangan gawang bagi Persijap Jepara. Kembali membentur John Takpor. Masih ada Njang Rohiman. Doni FC Regar melebar ke sisi sebelah kiri. Terlalu keras bola. Gagal dikejar oleh Nur Hadi tadi. Tampaknya Nur Hadi berada pada posisi offside, Bung. Disapu saja oleh Evaldo Silva. Ya, kita juga tidak melihat bagaimana seorang Evaldo Silva yang biasanya rajin membantu serangan, membantu barisan tengah. Kali ini justru sengaja, tampaknya memang sengaja dipatok untuk tetap berada di posisinya, di barisan pertahanan. Padahal kita tahu pemain ini sebenarnya memiliki tendangan yang cukup keras jika berada di daerah pertahanan lawan. Kembali John Takpor berhadapan dengan Njang Rohiman. Lebar ke kanan, berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken. Dibayang-bayangi oleh Aji Nurpijal, melepaskan umpan Banaken. Ada Yahya Sosomar di situ. Tampaknya Sofian Morhan berbenturan dengan Yahya Sosomar. Sebuah benturan yang tidak disengaja, Bung. Iya. Kembali bola disapu saja oleh Sofian Morhan. Jatuh di daerah pertahanan sendiri. Masih gagal dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih tetap 1-0 kedudukan sementara, keunggulan bagi Persitara atas Persijap Jepara. Gol satu-satunya atau gol pertama tadi diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27. M. Irfan, Njang Rohiman. Pendek saja ke Aji Nurpijal. Kembali ke Charlie maksudnya. Kali ini menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap. Doni FC Regar. Masih Doni. Lepaskan umpan ke kotak penalti dan yang dituju adalah Nur Hadi. Terlalu lemah. Heading yang dilepaskan oleh Nur Hadi. Mudah saja bagi penjaga gawang Roni Tri Prasnanto. Ya, sebenarnya tendangan atau umpan yang dilepaskan oleh Denny ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Nur Huda. Hanya saja memang selain tandukan yang tidak begitu keras, kesigapan dari penjaga gawang Roni Tri Prasnanto ini juga menjadi salah satu penyebab gagalnya Persijap memanfaatkan peluang tersebut. Kembali gagal peluang Persijap melalui kaki Pablo Francis. Dibuang saja oleh Yahya Sosomar, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persijap. Doni FC Regar, Sofian Morhan kembali ke Doni.
Evaldo Silva melebar ke sisi sebelah kiri, ada M. Irfan di situ. Masih Irfan, Enjang Rohiman. Umpan terobosan ke depan, maksudnya ke Nur Hadi. Kali ini tampaknya Awono mengangkat kaget terlalu tinggi, Bung. Ya, ini sebuah jarak tembak yang cukup ideal bagi seorang Evaldo de Silva. Kita tahu Evaldo mempunyai kelebihan dengan cannonball-nya. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persijap dari sudut yang cukup manis. Beberapa meter di luar kotak penalti Persitara. Roni Tri Prasnanto sedang memberikan arahan kepada teman-temannya. Dan bola mati kali ini dihadapi oleh 3 pemain sekaligus. Ada Doni FC Regar, Enjang Rohiman, dan tidak ketinggalan Evaldo Silva. Kita saksikan Evaldo Silva masih membentur badan Benji Rudolf. Ya, tampaknya para pemain Persitara tahu betul kapasitas seorang Evaldo yang memang memiliki tendangan-tendangan yang cukup keras, utamanya dalam memanfaatkan bola-bola mati seperti tadi. Dan tampaknya pergantian pemain akhirnya dilakukan oleh Persijap Jepara. Masuk Arnaldo Villava menggantikan Charlie, nomor punggung 9. Ya, kita melihat memang Charlie agak sedikit kerepotan. Hadiran Villalba diharapkan akan memberikan lini tajam, maksud saya lini depan dari Persijap Jepara akan lebih tajam. Ya, saya pikir masuknya Arnaldo Villava adalah sebuah keputusan yang tepat bagi coach Junaidi, tapi akan lebih baik apabila Charlie pun dimainkan pada diduetkan oleh seorang Arnaldo Villava. Kita tahu di sini berdiri seorang Nur Hadi yang kurang begitu, kontribusinya kurang begitu baik pada 40 menit pertama, dan seorang Charlie adalah seorang pekerja yang dapat sedikit menggantikan seorang Amarildo de Souza. Tapi kita lihat keputusan dan taktik bagi seorang Junaidi mungkin yang tidak kita ketahui dengan ditariknya seorang Charlie dan diturunkan Arnaldo Villava. Iya, kita lihat bagaimana Roni Tri Prasnanto buang bola keluar. Tentunya hal ini dilakukan karena memang tidak adanya pemain-pemain atau rekan-rekan yang dekat dengan bola. Sementara ada 2 pemain Persijap Jepara yang berada di daerah berbahaya Persitara. Kita lihat tadi ada Villalba, ada juga Nur Hadi di sana. Ya, saya pikir harus konsentrasi yang sangat tinggi yang harus dilakukan oleh anak-anak Persitara dari segi pertahanan. Kita tahu dengan masuknya Arnaldo Villava, pemain yang rajin dan juga mempunyai produktivitas gol yang sangat tinggi. Ini cukup membahayakan lini pertahanan dari Persitara. Ya, tendangan gawang bagi Persitara, Roni Tri Prasnanto. John Tapor. Ya, tampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh Aji Nurpijal terhadap Banaken. Ya, tampaknya dia juga memang terlalu tinggi pada saat melompat. Ya, sangat disayangkan. Mengapa wasit memberhentikan pertandingan? Kita tahu advantage berada di Persitara. Oh, ya, sebuah peluang baru saja dimiliki oleh Persitara. Ya, melalui Dedi. lagi-lagi umpan crossing yang cukup baik dilakukan oleh Dedi Mulyadi. Kita tahu begitu kreatif anak-anak Persitara pada sore hari ini, mau dari sisi kiri maupun sisi kanan ataupun sisi tengah. Mereka cukup produktivitas, cukup kreatif dan mempunyai inisiatif yang baik. Kita tahu John Takpor ataupun Banaken atau Yaya Susomar, dan juga di situ Dedi Mulyadi mempunyai umpan-umpan yang sangat baik. Mali peluang Rahmat Rifai tentunya berada pada posisi offside. Ya,
Iya, sayang sekali ya. Kenapa Rahmat Rifai justru mengambil bola tersebut. Padahal kalau kita lihat sebenarnya Banaken, ya dalam tayang ulang, iya Banaken memiliki kesempatan yang sangat bagus untuk menyelesaikan bola tersebut menjadi sebuah gol. Hanya saja kita lihat tadi pergerakan yang dilakukan oleh Rahmat Rifai membuat kesempatan untuk menambah keunggulan menjadi terbuang. Iya, saya pikir keegoisan dari seorang striker harus dibuang jauh-jauh dari seorang Rahmat Rifai. Kita tahu dia berada di posisi offside, tapi seorang Banaken tidak berada di posisi offside apabila bola diberikan. Kembali Yahya Sosomar. Sebuah tendangan yang cukup keras di dalam kotak penalti Persijap Jepara. Yahya Sosomar masih tipis di sisi sebelah kiri gawang Danang Wihatmoko. Masih tetap 1-0 keunggulan sementara Persitara atas Persijap Jepara. Yahya Sosomar, pemain yang juga menciptakan gol pertama bagi Persitara pada menit ke-27 tadi. Dan tambahan waktu di babak pertama tersisa 1 menit lagi. Banaken Bosoken, masih ada Valdo Silva. Hariman Siregar ke Banaken Bosoken. Masih Bosoken. Berusaha melewati 2 pemain Persijap. Pablo Francis dan juga M. Irfan. Gagal Banaken Bosoken kali ini. Dan akhirnya 1-0 adalah keunggulan sementara pada babak pertama bagi Persitara Jakarta Utara atas Persijap Jepara. Setelah gol satu-satunya tadi diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League. Dan inilah babak kedua Persitara melawan Persijap Jepara langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sofian Morhan, maksudnya ke Enjang Rohiman. Doni FC Siregar, kembali Sofian Morhan, out ball. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. Taufik Kasrun sudah dilakukan, yang dituju adalah Banaken Bosoken. John Takor kembali ke Taufik. Lepaskan umpan jauh ke depan, maksudnya ke Rahmat Rifai. Tendangan yang cukup keras. Masih jauh di atas Mister gawang Danang Wihatmoko. Sebuah tendangan yang dilepaskan oleh pemain senior Hariman Siregar. Ya, sebuah spekulasi yang terkesan terburu-buru dilepaskan oleh Hariman Siregar. Kita tahu cukup Fry dapat bisa mengontrol bola terlebih dahulu. Yaba, Enjang Rohiman, langsung ke depan, bukan offside bung. Yang dituju adalah Yogi Alfian, masih Yogi Alfian. Jatuh, kita lihat Yogi. Ya, sebuah tackling, sliding tackle yang cukup bersih dilakukan oleh Taufik Kasrun. Dan cukup tepat untuk menghalau lajunya seorang Yogi Alfian. Yogi Alfian. Tendangan pojok Enjang Rohiman. Yang dituju adalah salah satu pemain tadi, masih gagal. Banaken Bosoken. Bali Banaken Bosoken. Yaba kali ini. Enjang Rohiman. Doni FC Siregar tadi juga kurang cermat bola yang diberikan oleh Doni FC Siregar. Kembali Doni, lebar ke sisi sebelah kiri.
Hadi. Kembali Arnaldo Viaba. Masih Viaba. Awono, John Takpor. Yogi Alfian, Harimen Siregar, berusaha dikejar oleh Banaken Bosoken, terlalu keras laju bola. Pemain yang memiliki peran yang begitu vital pada babak pertama tadi, melalui umpan yang diberikannya menghasilkan gol bagi Persitara melalui kaki Yahya Sosomar. Taufik Kasrum. Lemparan ke dalam, Taufik Kasrum. Pendek saja ke Yahya Sosomar, masih Yaso. Maksudnya tadi ke Banaken Bosoken. Bola dibuang saja oleh Arnaldo Viaba. Ya, kita lihat sampai turunnya ke bawah seorang Arnaldo Viaba untuk membantu pertahanan bagi Persijap Jepara. Banaken Bosoken, masih Banaken. Maksudnya tadi ke Taufik Kasrun. Hariman Siregar. Masih ada Benji Rudolf. Benji melepaskan umpan ke depan. Berusaha dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Masih bisa dihalang-halangi oleh Valdo Silva. Sebuah penetrasi yang dilakukan oleh Rahmat Rifai tadi. Valdo Silva, pemain Brasil ini, pemain bertahan Persijap sejauh ini berhasil menciptakan 5 gol dan menjadi top skor bagi Persijap Jepara, Bung. Iya. Tendangan pojok bagi Persitara, Yahya Sosomar sudah dilakukan langsung ke depan gawang. Masih ada Banaken Bosoken dan sayang sekali sebuah peluang emas diperoleh oleh Banaken Bosoken dan juga Rahmat Rifai gagal dimaksimalkan. Ya, saya pikir kesabaran dan ketenangan yang cukup tinggi harus dilakukan, diperoleh oleh seorang Rahmat Rifai. Kita tahu beberapa peluang emas didapatkan dan dimiliki oleh seorang Rahmat Rifai tapi tidak dapat mencapai hasil yang maksimal. Arnaldo Viaba lepaskan tendangan yang cukup keras. Hadi kembali ke M. Irfan. Njang Rohiman. Masinjang lebar ke sisi sebelah kanan. Ada Yogi Alfian. Lepaskan umpan menyusup kanan Yogi Alfian. Yang dituju adalah Francis. Kembali Viaba. Masih mental. Valdo Silva. Arnaldo Viaba. Doni. Kembali kandas serangan Persijap Jepara. Dedi Mulyadi. Masih DM. Pendek ke Rahmat Rifai. Maksudnya kembali ke Dedi Mulyadi. Iya, sayang sekali sebuah serangan balik yang coba dilakukan oleh Persitara. Kita lihat bagaimana tadi Dedi Mulyadi sebenarnya sudah baik sekali pada saat dia melakukan soloran, kemudian memberikan umpan kepada Rahmat Rifai. Hanya saja memang pengembalian umpan dari Dedi kepada Rahmat ini tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dilanjutkan oleh tendangan umpan balik dari Rahmat Rifai. Dalam kerangka lambat kita nantikan bagaimana proses jatuhnya Viaba tadi. Ya, tidak ada apa-apa sebenarnya. Wasit melihat bahwa bukan merupakan pelanggaran. Ya, kalau kita lihat dalam tayangan ulang tadi, sebenarnya memang tidak mengenai kaki dari Viaba. Roni Tri Prasnanto jauh ke depan. Njang Rohiman ada di situ. Kembali Francis. Pablo Francis kembali ke Njang Rohiman. Pablo Francis lagi. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kiri. Sebuah penetrasi Doni. Kembali Viaba. Masih Viaba. Dan kali ini terjatuh kita lihat Viaba, Bung. Ya, ada upaya untuk melakukan diving atau mencoba untuk memancing pemain Persitara melakukan pelanggaran.
terhadap pemain atau striker Persijap Jepara ini. Hanya saja memang wasit cukup jeli ya, artinya tidak ada yang perlu diberikan fluid di sini. Wasit tidak perlu memunyikan fluid karena memang tidak ada pelanggaran apapun di situ. Kembali Arnaldo Viaba berusaha melewati 2-3 pemain Persitara, dan kali ini wasit Najamuddin melihat bahwa Iya. Viaba memang dilanggar. Iya, kali ini memang tepat sekali. Iya. Kita lihat dijepit 2 pemain, dan terakhir kita lihat bagaimana tadi Christoph Awono melakukan tackling. Ya, saya pikir permainan sedikit lebih berkembang dengan masuknya seorang Arnaldo Viaba bagi tim Persijap Jepara. Evaldo Silva tampaknya akan mengeksekusi bola mati kali ini. Kita nantikan mampukah Evaldo Silva menambah pundi-pundi golnya. Evaldo Silva nyaris saja, Bung. Iya, ini adalah tendangan bebas kedua. Sepanjang pertandingan ini dari babak pertama juga bola mati dari titik yang lebih kurang sama posisinya di babak pertama tadi. Dan lagi-lagi sebuah tendangan keras diperlihatkan oleh Evaldo, hanya saja masih belum menemui sasaran. Banaken Bosoken mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, saya pikir yang sangat harus diwaspadai oleh pemain pertahanan bagi tim Persitara untuk berhati-hati, tidak melakukan sebuah pelanggaran di daerah-daerah garis 16. Kita tahu seorang Evaldo Silva mempunyai tendangan yang cukup akurat, cukup keras. Ini kali keduanya dia mendapatkan sebuah tendangan bebas. Apabila beberapa kali akan diberikan, sangat membahayakan bagi tim Persitara. Nur Hadi, striker yang cukup bisa diandalkan untuk melakukan tandem dengan Arnaldo Viaba. Beberapa kali pada menit-menit awal jalannya babak kedua, mereka sangat merepotkan barisan pertahanan Persitara Jakarta Utara. Kembali tendangan bebas bagi Persijap, dihadapi oleh 2 pemain Persijap, Enjang Rohiman dan juga Arnaldo Viaba. Roni Tri Prasnanto tampak semakin serius mengantisipasi beberapa kali serangan dilakukan oleh Persijap. Arnaldo Viaba masih melebar di sudut atas sebelah kiri Roni Tri Prasnanto. Ya, kita lihat selain seorang Evaldo Silva, seorang Arnaldo Viaba juga mempunyai sebuah tendangan bebas yang cukup akurat, placing yang keras, hanya saja sedikit melenceng dari gawang seorang Roni Tri Prasnanto. Kedudukan sementara masih tetap 1-0. Keunggulan sementara Persitara atas tamunya Persijap Jepara. Kembali serangan Persitara melalui Dedi Mulyadi. Pelanggaran dilakukan oleh Dedi Mulyadi terhadap Evaldo Silva, Bung. Ya, cukup cepat ya. Kita lihat bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Dedi. Hanya saja memang ada pelanggaran dilakukannya terhadap Evaldo Silva. Ya, walaupun relatif aman posisi Persijap pada saat ini, ya, ini berada di posisi ke-6. Tentunya mereka harus tetap bisa memanfaatkan pertandingan terakhir di kandang Persitara ini setidaknya untuk raih 1 poin, karena sebenarnya mereka cukup berpotensi untuk bisa mendapatkan tambahan poin dari laga terakhirnya ini di saat memang kondisi fisik mereka yang sudah nyaris habis, karena seperti kita dengar tadi dari pelatih Junaidi bahwa mereka sudah 10 hari berada di Jakarta atau berada di luar kandang, dan sebelumnya mereka juga sudah menjalani pertandingan yang cukup berat pada saat menghadapi Persija Jakarta. Dan mereka kalah, Bung, dari Persija. Iya, dengan skor 1-3 pada saat itu. Persijap masih terus melakukan tekanan ke barisan pertahanan Persitara. Sebuah umpan oleh Pablo Francis, dan kali ini peluang dimiliki oleh Persijap. Masih gagal Mirvan, dan
Juga Doni FC Siregar gagal. Masih ada Jejak Rohiman. Lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan. Berusaha dikejar oleh Yogi Alfian. Lepaskan umpan Yogi Alfian ke kotak penalti Persitara. Dan tampaknya salah seorang pemain Persitara masih tergeletak di lapangan, Bung. Iya. Hariman Siregar tampaknya. Tampaknya pemain senior Hariman Siregar. Ya, tadi memang pada saat ya ini tenang dari Doni. Membentur paha Hariman, Bung. Ya, cukup keras memang, Bung. Lihat agak sedikit membentur kemaluan dari seorang Iya. Hariman Siregar. Beberapa pertandingan sebelumnya pemain Gaek yang satu ini kerap kali di bangku cadangkan, Bung. Ya, Ini adalah merupakan pemandangan yang agak lain di kubu Persitara bagaimana Hariman Siregar, pemain senior yang telah membela Panji Persitara sejak di Divisi 1, diturunkan sebagai pemain starter. Ya, kita lihat dengan kehadiran seorang John Takpor dapat sedikit menggeser dari seorang Hariman Siregar. Tapi kali ini John Takpor agak sedikit dimainkan sedikit ke depan karena tidak adanya seorang Alfredo. Nur Hadi kembali terjatuh. Nur Hadi Ya, lagi-lagi sebuah pelanggaran dilakukan oleh anak-anak Persitara. Ini yang sangat diinginkan oleh anak Persijap Jepara dengan mendapatkan kebuntuan untuk melakukan kreativitas sistem penyerangan. Tapi apabila ini yang sangat diinginkan dapat memberikan sebuah tendangan bebas, mereka mempunyai dua algojo selain Arnaldo Vilaba dan juga Evaldo Silva yang mempunyai tendangan bebas yang cukup baik. masih tertunduk di lapangan. Penjaga gawang Roni Triprasnanto, Bung. ya tampaknya akan digantikan oleh Wawan Dermawan. Dermawan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya pada penjaga gawang Roni Triprasnanto. Sekilas tampaknya kalau kita melihat dari kondisi Roni, Iya, tampaknya memang tidak cukup baik. dan akhirnya pergantian penjaga gawang dilakukan oleh Persitara. Masuk Wawan Dermawan menggantikan Roni Triprasnanto. Ya, tentunya ini harus menjadi perhatian tersendiri bagi kubu tuan rumah Persitara. Ya, kartu kuning, Bung, kita lihat. Untuk Roni Triprasnanto, Iya, Bung, karena dia tampaknya berjalan terlalu lama, terlalu santai. Ya, sebuah tindakan yang tidak rasional dilakukan oleh seorang Roni. Kita tahu bila menunda-nunda waktu, menit masih 61, di menit 61 dan tidak sangat merubah apabila dia berjalan dengan cepat ataupun lambat. Sebuah set piece melalui tendangan bola mati kembali diperoleh oleh Persijap Jepara. Dan pergantian pemain di kubu Persijap juga dilakukan. Masuk Nurul Huda menggantikan Yogi Alfian. Ya, kita lihat dengan tidak adanya seorang Nurul Huda, maka praktis tidak adanya serangan dari sektor kanan. Kita tahu seorang Nurul Huda seorang wingback kanan yang mempunyai overlapping dan mempunyai bantuan serangan yang sangat baik. Kita nantikan Arnaldo Viaba melakukan tendangan bola mati langsung ke gawang. Nyaris saja, Bung. ya Masih tipis. Di sisi sebelah kanan gawang Persitara Jakarta Utara. Ya. Ya, tapi setidaknya ini bisa menunjukkan bahwa kubu tuan rumah Persitara harus lebih memerhatikan peluang-peluang yang diperoleh oleh Persijap, utamanya adalah memanfaatkan bola-bola mati untuk setidaknya Persitara untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di daerah berbahaya, di daerah pertahanan mereka tentunya. Ya, saya pikir momen yang sangat berisiko bagi seorang kiper apabila baru memasuki lapangan dan mendapatkan tendangan bebas yang cukup berbahaya. Kita tahu bola terlebih dahulu menyentuh tanah dan itu akan sulit apabila tepat di arah gawang untuk mengantisipasinya. Arnaldo Viaba, masih Viaba,
Berpindah ke sisi sebelah kanan, pemain yang baru masuk, Nurul Huda. Njang Rohiman, Doni Siregar. Gagal diraih oleh Aji Nurpijal. M. Irfan, masih M. Irfan, berusaha melewati Dedi Mulyadi. Njang Rohiman, kurang cermat kerjasama yang dilakukan antara Njang Rohiman dan juga Nurul Huda. Aji Nurpijal, Evaldo Silva, Njang Rohiman, lepaskan umpan ke depan. M. Irfan, masih Irfan, pendek saja ke Arnaldo Viaba. Dikawal dengan ketat oleh dua pemain Persitara sekaligus. Banaken Bosoken. Pendek saja ke John Takpor, melebar ke kanan. Ada Dedi Mulyadi di situ. Masih Dedi, berusaha melepaskan umpan. Masih membentur badan Aji Nurpijal. Dedi Mulyadi kembali melakukan hal yang sama. Banaken Bosoken. Juga kurang cermat, Bung. Kali ini Pablo Francis. Pablo Francis berusaha melewati Awono, melebar ke kanan. Ada Nurul Huda di situ. Arnaldo Viaba berusaha melakukan kerjasama 1-2 tadi. Masih gagal. Sofian Morhan, masih Sofian Morhan. Arnaldo Viaba. Nurul Huda. Pendek saja ke Sofian Morhan. Di kotak penalti Persitara, kembali ke Nurul Huda. Dan sebuah heading. Iya, baik sekali. Kita lihat bagaimana kerjasama yang cukup rapi antara Nurul Huda. Kemudian kita lihat bagaimana tadi Viaba. Sebuah crossing Diakhiri, cukup sempurna. Iya, sebuah heading dari Pablo Francis. Tapi kita lihat bagaimana Wawan Darmawan berada dalam posisi yang sangat tepat sehingga mematahkan peluang emas yang dimiliki oleh Persijap Jepara melalui Pablo. Ya, kita lihat begitu perbedaan yang sangat besar ketika masuknya seorang Arnaldo Viaba dan juga sekarang Nurul Huda bagi tim Persijap Jepara. Dengan begitu padu kerjasama yang dibangun dari sektor kanan dengan melepaskan crossing yang sangat matang diberikan terhadap Pablo. Hanya saja sundulan Pablo tepat di bawah pelukan seorang Wawan Darmawan. Pablo Francis berusaha melewati Benjer Udo. Berhasil kita lihat Pablo Francis. Umpan pendek. Sebuah tendangan first time dari Arnaldo Viaba. Sayang sekali. Masih jauh melayang di asas Mr. Gawang Wawan Darmawan. Kembali selamat gawang Persitara. Iya, mungkin ini adalah contoh yang tadi ditiru oleh kubu Persijap ketika tadi Yaso mencetak gol melalui umpan Banaken melalui proses seperti ini. Hanya saja ketika Persijap Jepara melakukan hal yang lebih kurang sama, ini tidak membuahkan hasil. Saya melihat Viaba masih terburu-buru dalam melakukan penyelesaian akhir, mencoba untuk memanfaatkan umpan yang tadi dilepaskan oleh rekannya. Dan Pablo. tampaknya pergantian pemain, Bung, dilakukan oleh kubu Persitara. Keluar Dedi Mulyadi, digantikan oleh Joni Eko Budi, nomor punggung 22. Arnaldo Viaba, masih ada Awono, Taufik Kasrun. Yang dituju adalah John Takpor. Berjibaku kita lihat 1 lawan 1, dua pemain antara John Takpor dan juga Sofian Morhan. Pengawalan yang cukup ketat memang seringkali dilakukan oleh Sofian Morhan terhadap barisan depan pemain Persitara, Bung. Taufik Kasrun, Awono, masih Awono. Pendek saja kita lihat Rahmat Rifai. Kembali Rahmat Rifai berhasil mencuri bola, Bung. Masih Rahmat Rifai. Dan tampaknya Najamuddin, wasit Najamuddin melihat bahwa bola telah meninggalkan lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan pojok bagi Persitara.
Yahya Sosomar tampaknya akan mengeksekusi bola dari tendangan pojok ini. Pemain yang menciptakan gol pertama bagi Persitara di babak pertama tadi sudah dilakukan langsung ke depan gawang dan masih bisa ditip oleh Danang Wihatmoko. Sebuah safety yang dilakukan seorang Evaldo. Apabila Evaldo tidak melakukan heading, maka seorang Mbenje telah Menanti bola, Bu. menanti bola. Banaken Bosoken, Benji Rudolf juga jauh ke atas membantu penyerangan. Kembali tendangan pojok diperoleh oleh Persitara dan Yahya Sosomar. Lagi-lagi, kali ini placing bola yang jauh dari sasaran. Coach Junaidi, pelatih Persijap Jepara, begitu serius memberikan instruksi kepada barisan pemainnya, Bung. Ya memang adanya perubahan taktik dengan memasukkan Fiaba kemudian Nurul Huda. Serangan yang dibangun oleh Persijap ini jauh lebih hidup. Kita lihat tadi beberapa kali sebenarnya peluang emas sudah mampu mereka ciptakan. Dan jika ini terus mereka perlihatkan, konsistensi permainan ini bisa mereka teruskan hingga menit-menit berikutnya. Saya kira kesempatan mereka untuk bisa menyamakan kedudukan ini masih cukup besar. Injang Rohiman lepaskan umpan, berpindah ke sisi sebelah kiri. M. Irfan terjatuh, kita lihat M. Irfan. Dalam gerak lambat bagaimana Regi Radityo. Iya, ini jelas sebuah pelanggaran, Bu. Karena kalau kita lihat memotong pergerakan lawan yang sebenarnya memiliki peluang untuk meneruskan bola tersebut. Wingback kiri Persijap Jepara memang kerap kali membantu penyerangan. M. Irfan, Nurul Huda, masih Nurul Huda, jauh ke depan yang dituju adalah Pablo Francis. Masih Pablo, balik ke Injang Rohiman. Injang Rohiman, Iya, tidak ada support dari rekan-rekannya. Lihat bagaimana tadi Injang Rohiman tampak begitu kesal. M. Irfan, Haji Nur Pijal, Arnaldo Fiaba melebar ke sisi sebelah kanan. Nurul Huda ada di situ. Masih Nurul Huda masuki kotak penalti Persitara. Injang Rohiman lepaskan umpan dan sebuah tendangan first time masih gagal. Serangan bertubi-tubi masih terus dilakukan oleh Persijap di babak kedua ini, Bung. Ya, kita lihat serangan demi serangan lebih dominan dibangun dari sektor kanan bagian anak Persijap Jepara dengan kredibilitas kontribusi bagi seorang Nurul Huda mempunyai daya juang, daya serang yang sangat tinggi, dapat membantu untuk mendobrak pertahanan anak Persitara. Kurang jelas arah bola yang dilakukan oleh Banaken Bosoken tadi. Memasuki menit ke 70-72 di babak kedua ini, kita melihat bagaimana posisi yang dilakukan oleh Banaken Bosoken tampaknya kembali ke belakang, Bung. Iya. Tapi saya kira Persitara harus tetap melakukan atau harus terus menekan. Karena saya kira 1-0 ini belum termasuk aman kalau kita melihat bagaimana gencarnya serangan yang diperlihatkan pemain-pemain Persijap Jepara. Doni Siregar kembali kandas, Pablo Francis, Injang Rohiman melebar ke kiri. Yang dituju adalah M. Irfan, Doni Siregar lagi, kembali ke M. Irfan. Terlalu lintas bola, gagal dikejar oleh M. Irfan. Iya, cukup kocar-kacir para pemain belakang dari Persitara dalam mengantisipasi atau mematahkan serangan bertubi-tubi yang dibangun oleh para pemain Persijap. Kita lihat bagaimana tadi serangan dari sayap kiri maupun dari sayap kanan yang dilakukan oleh Persijap Jepara. Ini beberapa kali menghasilkan peluang yang nyaris saja menggetarkan gawang dari Persitara. Wawan Dermawan,
pemain yang tadi masuk menggantikan Roni Tri Prasnanto pada babak kedua. Awono, masih Awono. Pendek saja kita lihat ke Hariman Siregar. John Takpor masuki daerah pertahanan Persijap. Masih John Takpor melepaskan tendangan. iya. Gol! Sebuah tendangan yang cukup keras dari John Takpor akhirnya mampu merubah kedudukan menjadi 2-0. Cukup dingin. Keunggulan sementara bagi Persitara atas Persijap Jepara. Ya, cukup dingin apa yang diperlihatkan John Takpor. Sebuah tendangan yang terarah, yang cukup keras. Pada akhirnya mampu menggetarkan gawang dari Persijap dan memberikan keunggulan 2-0 bagi Persitara. Tapi kita lihat juga gol yang telah dilesatkan oleh John Takpor. Bagaimana tanpa ekspresi kita lihat John Takpor, dan ini adalah bentuk dari kegembiraan. Ya, saya pikir selain dengan kejelian dan tendangan yang akurat dilakukan oleh seorang John Takpor, kita lihat kelalaian bagi sisi pertahanan bagi anak-anak Persijap dengan keasikan menyerang dan lupa bertahan. Itulah kita lihat begitu frainya seorang John Takpor dapat melesatkan tendangan dari daerah 16. Hanya satu kalimat yang pantas untuk sebuah gol yang diciptakan oleh John Takpor. Luar biasa. Sebuah tendangan keras menyusur tanah tidak disangka-sangka oleh Danang Wihatmoko. Berhasil membuat Persitara unggul 2-0 atas Persijap Jepara pada babak kedua ini. Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0 ini akan membuat peluang mereka memenangkan pertandingan jauh lebih besar. Di saat tadi Persijap juga melakukan tekanan yang cukup membahayakan lini pertahanan dari tuan rumah Persitara. Namun dengan keunggulan 2-0 ini tentunya Persitara akan lebih ringan untuk mempertahankan keunggulannya dibandingkan dengan mereka hanya unggul 1-0 sementara lawan terus melakukan tekanan. Ya, saya pikir juga salah satu kejelian dari pelatih Persitara dengan menarik seorang Deddy Mulyadi dan menaruhkan seorang Joko Eko Budi, dan untuk mengembalikan seorang Banaken Bosoken ke posisi yang semulanya dalam defender. Kita lihat untuk mengantisipasi bola-bola crossing, bola-bola atas, seorang Banaken dengan tinggi yang sangat memadai dapat menghalau bola-bola atas dari lajunya serangan anak-anak Persijap Jepara. Dua gol keunggulan sementara Persitara atas Persijap. Gol pertama diciptakan oleh Yahya Sosomar pada menit ke-27 dan gol yang baru saja tercipta melalui kaki John Takpor membuat Persitara unggul 2-0. Christopher Awono, Wawan Termawan, bola dibuang saja melihat salah seorang pemain masih terkapar di lapangan. Tampaknya Banaken Bosoken, pemain yang pada babak pertama tadi diplot untuk mengisi posisi striker, kali ini kembali ke posisi aslinya menjadi pemain bertahan, dan ini adalah Gendar Uwo. Ya, ini adalah manajer tim dari Persitara, Hari Ruswanto. Hari Ruswanto. Kita lihat bagaimana rambut kribau. Tentu saja ini bukan rambut asli. Iya. Ini adalah rambut palsu yang dia gunakan. Karena yang saya kenal dia tidak memiliki rambut seperti itu. Sebuah hasil yang tentunya sangat pantas untuk disyukuri oleh barisan ofisial Persitara, dan ini adalah proses gol yang diciptakan oleh John Takpor tadi, sebuah gol berkelas tinggi, Bung. Ya, dengan kepercayaan diri yang begitu tinggi, kita lihat bagaimana Takpor melepaskan tendangan yang cukup keras dari luar kotak 16. Gagal dijangka oleh Danang Wihatmoko. Dan lemparan ke dalam bagi Persijap, M. Irfan. Yang dituju adalah Pablo Francis. Dikandaskan oleh Hariman Siregar. Aji Nurpijal, pendek saja ke Arnaldo Viaba. Masih Viaba. Melebar ke kanan, Doni Siregar. Kembali Aji Nurpijal.
Usaha dikejar oleh Aji Nurpijal. Terjatuh kita lihat Aji Nurpijal. Wasit melihat bahwa itu adalah bukan pelanggaran. Kembali Persijap berusaha terus melakukan serangan dan juga tekanan ke barisan pertahanan Persitara. Enjang Rohiman, Aji Nurpijal, maksudnya ke Arnaldo Viaba tadi. Hariman Siregar melebar ke sisi sebelah kiri. Gagal dikejar oleh John Takor, pemain yang baru saja menciptakan gol kedua bagi Persitara. Sekaligus gol ketiga bagi Takor dalam 2 pertandingan terakhir. Kali ini Rahmat Rifai berada pada posisi offside. Arnaldo Viaba begitu jauh turun menjemput bola, Bung. Sofian Morhan berpindah ke sisi sebelah kiri. Enjang Rohiman. Disapu saja tadi bola oleh pemain-pemain Persitara. Taufik Kasrun, kali ini serangan balik cukup cepat. Rahmat Rifai, masih Rahmat Rifai. Terjatuh Rahmat Rifai, diapit oleh 2 pemain Persijap, Sofian Morhan dan juga Aji Nurpijal. Bukan pelanggaran. Masih ada Benji Rudolf. Kembali M. Irfan, masih M. Irfan dibayang-bayangi dengan ketat oleh 2 pemain Persitara. Lepaskan umpan jauh ke depan. Masih ada Taufik Kasrun. Aji Nurpijal. Pablo Francis, masih Pablo Francis. Masih Pablo Francis. Nurul Huda. Oh, iya. Berusaha memblessing bola ke tiang jauh. Dan pergantian pemain kembali dilakukan oleh Persijap. Masuk Ilham Hasan menggantikan nomor punggung 7 Enjang Rohiman. Ya, pergantian dengan udara segar, dengan nyawa segar. Kita lihat seorang Ilham Hasan menggantikan seorang yang mempunyai gelandang, yang mempunyai daya serang yang lebih tinggi dibandingkan Enjang Rohiman, agar mampu untuk mendobrak pertahanan-pertahanan anak-anak Persitara. John Takpor. Awono sempat terjatuh tadi. Satu di antara 3 Legion Afrika yang dimiliki oleh Persitara, Bung. Memiliki peran yang cukup sentral. Ya, memang kontribusi yang diberikan para pemain asing sejauh ini memang cukup besar. Tidak saja di tim Persitara, tapi juga di tim Persijap dan juga tim-tim lainnya yang pada saat ini memang lebih banyak mengandalkan sektor-sektor intinya pada pemain-pemain asing. Aji Nurpijal tadi ke kali ini Pablo Francis. Usaha dikejar oleh M. Irfan, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Hariman Siregar, masih M. Irfan. Doni F. Siregar, kembali ke Doni. Cukup rapat pertahanan yang diterapkan oleh pemain Persitara. Kembali Pablo Francis. Aji Nurpijal. Oh, ya, sebuah skema penyerangan yang cukup baik dari anak-anak Jepara. Sayang sekali lagi sebuah upaya untuk memperkecil ketinggalan kembali gagal membuahkan hasil, karena kita lihat tendangannya masih menyamping ke sisi sebelah kiri. Satu kesempatan emas
Persijap kembali terbuang cuma melalui kaki Nur Hadi tadi. Masih tetap tinggal 0-2 dari Persitara Jakarta Utara. John Takor tadi. Kali ini pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Hariman Siregar terhadap Arnaldo Viaba. Ini adalah Viaba. Nurul Huda dibayang-bayangi dengan ketat oleh John Takor. Masih Nurul Huda. Ya, cukup disiplin anak-anak Persitara dalam membendung serangan anak-anak Siap Jepara. Kita lihat begitu ketatnya, begitu banyaknya di benteng pertahanan bagi kubu Persitara. Awono, Yahya Sosomar, Rahmat Rifai, masih ada Valdo Silva. Laskan umpan jauh ke depan. Memang kita tahu dengan skor 2-0 mungkin memberikan sedikit rasa aman bagi anak-anak Jakarta Utara. Ini adalah pemain Ilham Hasan, pemain yang baru saja masuk menggantikan Njang Rohiman. Harapan untuk terus melakukan tekanan tentunya diharapkan oleh Junaidi dengan memasukkan Ilham Hasan menggantungkan Njang Rohiman, Aji Nur Pijal, Doni F. Siregar, Nur Hadi. Masih Nur Hadi, pendek saja ke Pablo Francis, kembali ke Doni Siregar. Masih Doni. Arnaldo Viaba kali ini dibayang-bayangi dengan ketat oleh John Takor. Yahya Sosomar, lepaskan umpan ke depan, berusaha dikejar oleh Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai, lepaskan tendangan, Rahmat Rifai. Kembali terbuang peluang emas yang diperoleh Rahmat Rifai dan ini adalah merupakan peluang emas keempat. Ya, hari ini bukan hari bagi seorang Rahmat Rifai. Kita tahu banyak yang peluang emas yang dimiliki seorang Rahmat Rifai tapi tidak dapat diselesaikan dengan maksimal. Arnaldo Viaba. Kita tahu seorang Rahmat Rifai mempunyai naluri gol yang sebetulnya cukup tinggi, tapi pada sore hari ini beberapa peluang emas tidak dapat dilakukan dengan maksimal. Disapu saja oleh Banaken Bosoken tadi. Dibayang-bayangi dengan ketat Rahmat Rifai oleh Valdo Silva. Kembali gagal usaha yang dilakukan oleh Rahmat Rifai. Kali ini Rahmat Rifai kembali berhadapan dengan Valdo Silva. Yahya Sosomar kurang cermat. Yahya Sosomar terlihat lebih santai permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persitara setelah unggul 2-0, Bung. Ya, memang Doni Siregar lepaskan tendangan dari jarak yang cukup jauh. Masih bisa dijangkau oleh Wawan Dermawan. ya, saya kira satu hal yang setidaknya bisa dilakukan oleh Persitara pada saat ini adalah bagaimana mereka terus berkonsentrasi pada lini pertahanan mereka. Karena dalam situasi seperti ini, di mana para pemain Jepara pada saat ini juga terus mengurung lini pertahanan dari Persitara dengan keunggulan 2-0 yang sudah dimiliki. Tentunya ini akan lebih memberikan rasa aman bagi Persitara, dan jika kemudian mereka mencoba untuk lebih merapatkan barisan pertahanan, tentunya ini merupakan sesuatu yang saya kira lumrah demi mempertahankan keunggulan yang sudah mereka miliki pada saat ini. John Songkolai Takor, Arnaldo Viaba masih bisa dijangkau oleh Wawan Dermawan. Ya, kesempatan terakhir atau sisa-sisa menit-menit menjelang berakhirnya pertandingan babak kedua ini terus dimanfaatkan oleh para pemain Persijap Jepara. Pablo Francis terus berusaha melewati John Takor. Masih ada peluang bagi Persijap, masih gagal dimaksimalkan. Ya, kita lihat Tampak dua orang pemain itu. ya,
Nur Hadi Hadi tadi mencoba memanfaatkan umpan yang cukup matang dari Pablo. Iya, tapi tampaknya bola juga tidak mengenai kepala dari Nur Hadi. Iya. Karena memang sebelumnya sempat bertabrakan dengan pemain dari Persitara Ebenje. dan tampak Ebenje Rudolf masih tergeletak di lapangan setelah mengalami benturan dengan Nur Hadi tadi. Benteng kokoh yang dimiliki oleh Persitara ini beberapa kali mampu melakukan tindakan penyelamatan yang cukup gemilang. Hanya menghasilkan tendangan bebas di jantung pertahanan sendiri bagi Persitara. Ya, 2 menit lagi tampaknya pertandingan akan segera berakhir, dan kalau kita melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Persijap Jepara untuk mencoba memperkecil ketinggalan 0-2 atas Persitara Jakarta Utara, tampaknya memang cukup sulit. Karena memang lini pertahanan dari Persitara yang terus bermain rapat dengan tidak memberikan sedikit celah pun kepada penyerang-penyerang dari Persijap Jepara untuk mencetak gol. Piaba, Nurul Huda lepaskan umpan jauh ke depan. Ada Nur Hadi di situ. Kembali kandas. Peluang yang dimiliki oleh Persijap Jepara. Masih terus menekan. John Takpor, Hariman Siregar, dan pertandingan tersisa 2 menit tambahan waktu pada babak kedua. Aji Nur Pijal, Doni F. Siregar, lebar ke kiri, ada M. Irfan, masih Irfan. Kembali Piaba, lepaskan umpan ke sisi sebelah kanan dan offside. Nurul Huda berada pada posisi offside, menerima umpan yang diberikan oleh Piaba. Doni F. Siregar, salah satu gelandang yang dimiliki oleh Persijap, sejauh ini belum mampu membahayakan gawang Wawan Dermawan. Ya, penampilan Wawan Dermawan dengan menggantikan seorang Ronick Tri juga tidak buruk, cukup baik penampilannya pada sore hari ini. Dan beberapa penyelamatan dilakukan oleh seorang Wawan Dermawan. Kembali Doni Siregar, lebar ke kanan. Ada Pablo Francis, Sofian Morhan jauh ke depan. Yang dituju adalah Ilham Hasan. Ilham Hasan, pemain yang menggantikan Injang Rohiman tadi. Wawan Dermawan. Masih bisa dihalau oleh pemain Persitara. Kali ini John Takpor. Lemparan ke dalam bagi Persijap. Evaldo Silva. Dan 2-0 adalah kedudukan akhir yang diperoleh oleh Persitara atas tamunya Persijap Jepara. Gol pertama diciptakan oleh Yahya Sosomar pada babak pertama. Gol kedua oleh John Takpor pada menit ke-73 di babak kedua. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.